Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Kata pertidaksamaan itu diambil karena kata penghubung dari ruas kiri dan ruas kanannya itu adalah ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, kemudian ada juga yang lebih kecil sama dengan atau lebih kurang sama dengan, ada juga yang lebih besar sama dengan. Nah, langsung saja kita kepada penerapan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 15 lebih besar dari 17. X elemen, jadi elemen ini simbol elemen, X elemen bilangan cacah kurang dari 10. Berarti yang mana X ini merupakan anggota perwakilan dari bilangan cacah yang kurang dari 10. Kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, kita telaah dulu apa maksudnya X anggota atau X elemen bilangan cacah kurang dari 10. Artinya X yang ini merupakan bilangan cacah kurang dari 10. Berarti kalau kita tulis bilangan cacah kurang dari 10, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi harus kurang dari 10, berarti sampai 9 ya, 7, 8, 9. Jadi nanti X ini menggantikan angka-angka atau bilangan yang terdiri dari yang ini, tapi yang mananya bilangannya itu yang akan kita cari tahu. Nah, sekarang langsung saja kita cari penjelasannya. X ditambah 15 lebih besar dari 17. Berarti bagaimana kita mengetahui berapa nilai X ini? Berarti X yang ini ruas kiri, ini ruas kanan, lebih besar 17. Nah, yang tambah 15 ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga yang tambah kalau pindah kemari menjadi negatif 15. Karena dia sudah pindah jalur, maka tandanya juga berubah. Berarti ini X lebih besar dari 17 dikurang 15, hasilnya 2. Nah, sekarang nilai X ini lebih besar dari 2. Ini kata kuncinya. X lebih besar dari 2, berarti himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian kita singkat saja, himpunan penyelesaian dengan HP. Berarti sama dengan kita buka kurung karawal. Bilangan berapakah yang lebih besar dari 2? Jadi X ini merupakan sebuah bilangan yang kita belum tahu berapa, tapi bilangan ini lebih besar dari 2. Kita lihat tadi, X ini mewakili bilangan cacah kurang dari 10. Berarti yang lebih besar dari 2 siapa sini? Berarti 3 sampai 9. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya 3. Bilangan yang lebih besar dari 2 berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y dikurang 2 lebih kurang sama dengan dari 5 tambah 3Y. Y elemen bilangan bulat. Kita jawab. Berarti di sini sebelum kita jawab, kita kategorikan dulu. Berarti Y ini mewakili bilangan bulat. Kalau kita bicara bilangan bulat, berarti bilangan bulat ini lebih besar cakupannya dari bilangan cacah tadi. Kalau dia bilangan bulat itu meliputi dari negatif tidak terhingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dari negatif tidak terhingga sampai positif tidak terhingga. Itu yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, sekarang yang manakah maksud bilangan Y ini menggantikan angka-angka berapa sesungguhnya? Kita coba mencari jawabannya. 4Y dikurang 2 lebih kecil sama dengan 5 ditambah 3Y. Berarti di sini yang variabel kita lihat terlebih dahulu. Ini variabelnya Y dan di sini juga Y. Berarti yang sama-sama variabel kita dekatkan. Nah, berarti mana yang lebih besar 4Y daripada 3Y? Besar 4Y, berarti 3Y yang dipindahkan ke rumah yang lebih besar. Berarti ini 4Y
tambah 3Y di ruas kiri, ini di kiri dari kata penghubung yang ini, kita pindahkan dia ke kanan. Berarti dia sudah pindah jalur, berarti tanda berubah, yang tambah 3Y menjadi kurang 3Y. Karena ini udah pindah kemari, berarti sebelah kanan hanya sisa angka 5. Berarti 5-nya di sini. Kemudian karena 4Y tadi udah punya teman, berarti yang angka dengan angka yang didekatkan. Berarti negatif 2 di kiri, kita pindahkan pula dia ke kanan. Negatif 2 pindah kemari, berarti sudah pindah jalur. Maka tandanya pun berubah menjadi tambah 2. Yang awalnya kurang 2 menjadi tambah 2 kalau pindah tempat atau pindah jalur. Berarti ini 4Y dikurang 3Y, berarti 1Y, 1Y, 1 nggak perlu ditulis, Y saja. 5 ditambah 2 berarti 7. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Simbol lebih kurang sama dengan ini atau lebih kecil sama dengan ini, berarti simbol yang menandakan lebih kurang sama dengan ini merupakan gabungan dari simbol lebih kurang dengan sama dengan. Artinya cara baca yang ini berarti anggota Y itu Y lebih kurang sama dengan 7. Berarti Y sama dengan 7 atau dan Y lebih kurang dari 7. Berarti dia mencakup ini. Karena tadi lebih kurang sama dengan itu adalah gabungan dari lebih kurang sama dengan. Berarti ini Y sama dengan 7 dulu. Kemudian Y lebih kurang dari 7. Berarti karena yang ditanya himpunan penyelesaian, berarti HP kita himpunan penyelesaian sama dengan buka kurung karawal. Berarti kita tulis yang 7-nya dulu, Y sama dengan 7. Karena ini ada kata sama dengan 7 dulu. Berarti Y yang kurang dari 7. Bilangan Y ini mengartikan bilangan yang belum diketahui. Bilangan berapakah yang kurang dari 7? Yang kurang dari 7 berarti berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sampai sini ya. Ini banyak lagi ke belakangnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari bilangan 7 sampai negatif tidak terhingga. Inilah himpunan penyelesaian dari pernyataan ini. Kemudian soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 7, ini dalam kurung bacanya kali, 7 dikali 4 dikurang 2Y ditambah 3Y lebih besar sama dengan 5 dikali 3 dikurang Y. Y elemen bilangan rasional, berarti Y merupakan anggota bilangan rasional. Kita jawab. Nah, ini karena di sini dikatakan dia bilangan rasional, berarti kalau bilangan rasional ini termasuk juga di situ bilangan bulat, termasuk juga bilangan nasi, termasuk juga dia bilangan cacah. Dan bilangan rasional ini juga boleh berbentuk pecahan. Nah, kita jawab saja. 7 dikali 4 dikurang 2Y ditambah 3Y lebih besar sama dengan 5 dikali 3 dikurang 2Y. Nah, sekarang kita kalikan, berarti yang dalam tanda kurung kita selesaikan. Berarti angka 7 yang ini wajib dikalikan dengan semua yang ada di dalam tanda kurung ini. Ini perkalian suku 2 aljabar, berarti 7 dikali 4, 7 dikali negatif 2Y. Kita kalikan, 7 dikali 4, 28. Karena di sini kurang, makanya kurang juga di sini. 7 dikali 2Y, 14Y, ditambah 3Y, lebih besar sama dengan, nah ini dikalikan juga, berarti angka 5 ini dikalikan dengan semua yang ada dalam tanda kurung sini. 5 dikali 3, kemudian 5 dikali negatif 2Y. Kita kalikan, 5 dikali 3, 15. Karena di sini kurang juga di sini. 5 dikali 2Y adalah 10Y. Nah, sekarang kita selesaikan ruas kiri dan ruas kanannya. Karena di sini ada karena ada variabel Y dengan Y, kita selesaikan ini dulu. Berarti 28, ini negatif 14Y ditambah 3Y. Karena variabelnya sama, berarti ini bisa diselesaikan. Negatif 14 ditambah 3, kita berhutang 14, dibayar 3. Berarti masih ada hutang kita yaitu
11, berarti negatif 11Y. Lebih besar sama dengan 15 dikurang 10Y. Sekarang kita lihat, manakah di sini kita lihat, ini ada variabel negatif 11Y, ini negatif 10Y. Berarti di sini kita harus memindahkan salah satu ke sisinya, supaya kita bisa mendekatkan variabel dengan variabel, angka dengan angka. Nah, sekarang karena negatif 11Y lebih kecil daripada negatif 10Y, artinya lebih besar nilainya negatif 10Y dibanding negatif 11Y, maka negatif 11Y kita pindahkan kemari. Berarti ini lebih besar kata penghubungnya dulu. Ini negatif 10Y, kita tulis dulu ini ya. Kemudian yang negatif 11Y di kiri, kita pindah jalurkan dia ke kanan. Berarti jalurnya karena berubah, maka tanda berubah. Yang dari negatif 11Y sampai kemari menjadi positif 11Y. Nah, berarti yang tinggal di kiri cuma 28, angka 28. Berarti yang 15 ini kita dekatkan juga angka dengan angka. 15 di kanan kita pindahkan ke kiri juga menjadi yang ini positif, pindah kemari menjadi negatif 15 atau kurang 15. Nah, sekarang 28 dikurang 15, ini 3, berarti 13. 13 ya. Lebih besar sama dengan negatif 10Y ditambah 11Y. Berhutang 10 dibayar 11, berarti lunas hutangnya tinggal 1Y. 1Y, 1 nggak ditulis ya. Berarti 13 lebih besar sama dengan dari Y. Nah, lazimnya tadi penulisannya itu variabel dulu baru angka. Variabel dulu baru angka. Variabel dulu baru angka. Berarti yang ini kita balikkan. Y-nya di sini karena kita balikkan, perhatikan yang awalnya lebih besar sama dengan ketika Y-nya kita tulis di sini, ini tanda berubah menjadi lebih kurang sama dengan 13. Karena sudah posisinya terbalik. Ya, 13 lebih besar sama dengan Y. Kalau kita ini kan cara baca agak sulit menentukan yang mana anggota bilangannya nanti. Maka yang lazimnya itu ditulis Y duluan variabel baru nanti angkanya. Berarti Y karena kita pindahkan, maka tanda juga berubah menjadi lebih kurang sama dengan 13. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tanda yang lebih kurang sama dengan ini merupakan gabungan lebih kurang dengan sama dengan. Berarti menulis himpunan penyelesaiannya HP, berarti 13 kita tulis dulu karena ada kata sama dengannya. Kemudian Y lebih kurang dari 13, berarti Y sama dengan 13. Y lebih kurang dari 13, yang ini. Y lebih kurang dari 13 berarti angka berapakah yang lebih kurang dari 13? Ya banyak angkanya. Karena tadi bilangan rasional boleh bentuknya negatif, boleh positif, kemudian juga bisa dalam bentuk pecahan, berarti sangat banyak angka memungkinkan di sini. 13, 12 atau koma-koma atau bilangan pecahan juga bisa dan seterusnya saja. Berarti kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah bilangan rasional tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih dari 13. Tidak lebih dari 13. Ya, artinya 13, 12, 11 atau 10/5 dan seterusnya ya. Kemudian soal yang keempat, kita lihat soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian 1/3 dikali X tambah 4 lebih besar dari 2 ditambah 3X per 2. X elemen bilangan bulat.
Berarti tadi bilangan bulat udah dijelaskan bahwa dari negatif tidak terhingga, misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya juga. Kita jawab saja. Yang ditanya masih himpunan penyelesaian, berarti HP-nya ya singkatannya. Berarti ini 1/3 dikali X ditambah 4 lebih besar dari 2 ditambah 3X/2. Berarti kalau kita menyelesaikannya, berarti daripada kita mengalihkan yang ini dulu kemari, maka langkah lebih bagusnya bagaimana yang bentuk pecahan penyebut bagian bawahnya ini hilang. Yang ini kan bagian penyebutnya 3, yang ini 2. Berarti kalau 3 dan 2, berapa KPK-nya? Supaya kita bisa menghilangkan bentuk penyebutnya ini. Supaya tidak berbentuk pecahan lagi, makanya kita kalikanlah dengan KPK 3 dan 2. Nah, kalau 3 dan 2 berarti kalau kelipatan 2 kan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kalau KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti angka kelipatan 2 dan 3 yang pertama kali bertemu siapa? Berarti 6 kan? Berarti KPK 3 dan 2 adalah 6. Berarti kita kalikan semuanya ini dengan 6. Berarti dikali dengan 6 kedua ruas. Ini lebih besar, berarti 6-nya di sini 6 dikali 1/3 dikali X ditambah 4. Kita kalikan kiri dan kanan dengan 6. Berarti ini 6 dikali 2 ditambah 3X/2. Berarti ini 6 dikali 1/3. Kalau 6 dikali 1/3, itu kan hasilnya 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. Berarti ini 2, ini bagi ini 2, 4, 2. Berarti 2 dikali X ditambah 4 lebih besar. Nah ini berarti kalau ini harus kita kalikan dulu ya, karena ini ada tambahnya di sini. Berarti 6 dikali 2 dulu, kemudian 6 dikalikan ke sini. 6 dikali 2, 12, ditambah 6 dibagi 2 dapat 3, 3 dikali 3X. 6 dikali dengan 2, 12, kemudian 6 dikali 3X/2. Ini maksudnya. 6 dikali 2, 12, ditambah 6 dikali 3X/2. Nah, ini kan bisa dicoret ya, 6 bagi 2, 3. 3 dikali 3X kan 9X. Nah, ini maksudnya tadi. Nah, berarti ini kita kalikan juga perkalian suku 2 aljabar. 2 dikali X, kemudian ditambah dengan 2 dikali 4. 2 dikali X, 2X, ditambah 2 dikali 4, 8, lebih besar dari 12 ditambah 3 dikali 3X, 9X. Nah, sekarang ini udah kelihatan ya bagaimananya. Berarti sekarang 2X ditambah 8 lebih besar dari 12 ditambah 9X. Supaya konsisten dengan cara sebelumnya, berarti kan yang kecil, nilai yang lebih kecil variabel dipindahkan ke yang lebih besar. Berarti ini kan 9X tuh di kanan. Yang 2X di kiri itu kita pindah jalurkan dia ke kanan sehingga berubah tanda, yang awalnya tambah positif 2X menjadi negatif 2X. Karena ini udah pindah kemari, berarti ini angka 8-nya di sini, angka dengan angka juga lagi. Berarti ini yang 12, ini kan positif 12. Karena dia udah mau dipindahkan ke jalur yang di kiri, sehingga tanda berubah menjadi negatif 12. Nah, ini berarti 8 dikurang 12 berapa? Negatif 4. Nah, ini berarti 9X dikurang 2X berarti berapa? 9 dikurang 2X berarti 7. 7X. Nah, berarti karena ini 7X, sekarang kita mau mencari nilai X. Berarti sama-sama aja dibagi 7 supaya angka 7-nya ini hilang.
Nah, berarti ini X. Ya, ini 7. Kita bagi dengan 7 juga, supaya 7-nya ini hilang. Berarti ini negatif 4. Kita bagi juga dengan 7. Berarti ini 7 bagi 7 X. Nah, ini negatif 4 per 7. Nah, sekarang kita lihat lazimnya kan X-nya di sini. Berarti ini X lebih kecil dari negatif 4 per 7. Kira-kira, karena di sini hanya diminta X-nya bilangan bulat, berarti angkanya tidak ada yang berbentuk pecahan. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya, angka berapakah yang lebih kurang dari negatif 4 per 7? Negatif 4 per 7 itu berarti kalau kita cari 4 dibagi 7 berarti ini 0,40 bagi 7 berarti 5. 7 kali 5, 35. Ini lebih lagi 5. Kasih 0 lagi berarti 7 kali 7, 49. Nah, kira-kira X lebih kecil dari 0,57. Berarti angka berapakah yang lebih kecil dari 0,57 tapi bentuknya harus bulat. Bulat tuh tidak berbentuk pecahan. Berarti yang lebih kecil dari 0,57 berarti 0 dulu. Habis itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.